Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan 4 ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil review jurnal 2 kami, yaitu membahas tentang pembersihan pada pengolahan air panas. Terlebih dahulu kami perkenalkan diri. Di kelompok 3 itu ada Afifah, Makfira Nasution, dan Salsabila Aldira Putri. Nah, di kelompok 4 ada saya sendiri, Anissa Zanjabila Irsan, dan Tia. Nah, di judul jurnal kami ada hot water treatment to alleviate chilling injury and change ascorbat deglution cycle in sweet pepper fruit during post-harvest cold straw, di mana artinya pengolahan air panas untuk mengurangi cedera dingin dan meningkatkan siklus glutationin ascorbat pada buah paprika selama penyimpanan dingin pasca panen. Nah, adapun tujuan penelitian adalah untuk memahami pengaruh pengolahan air panas pada pengurangan cedera dingin dan siklus ascorbat glutationin yang terlibat dalam buah paprika. Nah, di sini ada metode. Sebelum masuk ke metode, ada bahan yang diperlukan. Yang pertama itu buah paprika, ataupun bahasa latinnya Capsicum annum alsifimiogi, dipanen pada tahap atau berwarna hijau dewasa dan diperoleh dari Pusat Penelitian Pertanian Prefektur Kochi di Nankoku, Kochi, Jepang. Sesampai di laboratorium, buah paprika disortir dan untuk dipisahkan dari yang cacat, terlalu matang, atau berukuran kecil dicuci dan dikeringkan dengan udara. Nah, selanjutnya di tahap perawatan, pada tahap awal paprika diberi perlakuan dengan air panas pada temperatur yang berbeda-beda. Ada 35 derajat, 45 derajat, dan 55 derajat selama 15 menit. Hasil penelitian menunjukkan pada suhu 55 derajat Celcius selama 15 menit menunjukkan cedera panas pada buah paprika. Nah, sedangkan pada suhu 45 derajat selama 15 menit memiliki efek mengurangi cedera dingin pada paprika, di mana data tidak ditampilkan, sehingga diperlukan penyelidikan selanjutnya. Nah, setelah itu diambil 5 sampel buah paprika dengan perlakuan dan perulangan secara acak, kemudian diolah dengan air panas dengan suhu 45 derajat selama 15 menit. Setelah itu didinginkan dengan air keran sampai suhu 20 derajat Celcius dan tidak diberi perlakuan sebagai kontrol. Setelah didinginkan, paprika dikemas dalam kantong film polietilen berlubang dengan ketebalan 0,03 mm, ukuran 38 cm kali 26 cm dengan 4 lubang berukuran 5 mm di setiap sisi dan disimpan pada suhu 6 derajat Celcius dalam gelap. Kelembapan relatif di dalam kantong adalah 95% atau lebih tinggi. Nah, setiap perlakuan mencakup 3 kantong buah paprika yang mewakili 3 ulangan. Setelah 1, 5, 9, dan 13 hari, diambil sampel 3 buah untuk setiap ulangan. Cedera dingin atau chilling injury, atau disingkat dengan CI, dievaluasi pada buah paprika utuh. Kemudian, pada kulit paprika dari daerah ekuator termasuk kulit dibekukan dalam nitrogen cair dan disimpan pada suhu minus 85 derajat Celcius sampai digunakan untuk ekstraksi dan pengukuran MDA ascorbat atau ACA dan dehydroascorbat atau singkatannya DHA dan glutationin atau GSH dan teroksidasi. Glutationin atau GSS dan hidrogen peroksida dan penentuan aktivitas katalase atau CAT, ascorbat peroksidasi atau EPX, dehydroascorbat reduktif
dismutase atau DHAR, dan monodehydroascorbat reduce atau MDHAR. Nah, kemudian di 3 ada evaluasi cedera dingin atau CI. Evaluasi cedera dingin atau CI pada paprika dinilai dari gejala visual berdasarkan permukaan pada buah paprika. CI dihitung dengan cara atau dengan rumus jumlah buah paprika CI per jumlah total buah paprika dikali 100. Nah, pada tahap 4 ada pengukuran penurunan berat buah. Pengukuran buah paprika dilakukan pada hari ke-0 dan setelah hari ke-1, 5, 9, dan 13. Perbedaan antara berat awal dan berat akhir paprika dianggap sebagai total penurunan berat buah pada setiap interval penyimpanan. Penurunan berat buah dihitung sebagai persentase penurunan dari total berat awal berdasarkan berat segar. Nah, adapun pengukuran kebocoran elektrolit. Untuk mengukur kebocoran elektrolit, buah paprika dipotong menggunakan penggerek gabus stainless steel dan alat cakram dengan diameter 10 mm kali tinggi 2 mm. Direndam ke dalam tempat penyulingan ganda 30 ml air dalam botol kaca dan diinkubasi selama 2 jam pada suhu 25 derajat Celcius. Setelah diinkubasi, kebocoran elektrolit awal diukur dengan pengukuran konduktivitas atau DKK-TOA Jepang. Sampel atau buah kemudian direbus selama 30 menit dan didinginkan hingga suhu kamar. Kebocoran elektrolit terakhir diukur kembali. Persentase kebocoran elektrolit dinyatakan sebagai kebocoran elektrolit relatif dengan persamaan kebocoran elektrolit awal per kebocoran elektrolit akhir dikali 100. Nah, di pengukuran malondialdehyde atau MDA, kandungan MDA ditentukan dengan reaksi asam thiobarbiturik atau TBA menurut DiPero dan Leonardis pada tahun 1997. Kulit buah beku seberat 2 gram dihomogenisasi dalam lumping dan alu yang didinginkan dengan 10 ml asam triklorasetat dengan konsentrasi 0,1% dingin atau TCA. Homogenet disentrifugasi pada 20.000 kg selama 10 menit dengan suhu 4 derajat Celcius. 1 ml aliquot supernatan dicampur secara menyeluruh dengan 4 ml asam triklorasetat atau TCA dengan konsentrasi 20% yang mengandung 0,5% TBA. Campuran diinkubasi pada suhu 95 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian dengan cepat didinginkan di dalam es. Setelah sentrifugasi pada 20.000 kg selama 10 menit dengan suhu 4 derajat Celcius, absorbansi supernatan pada 532 nm dicatat dan dikoreksi untuk absorpsi non-spesifik pada 600 nm menggunakan spektrofotometer atau JASCO V530 JASCO Jepang. Kemudian konsentrasi MDA dihitung menggunakan koefisien extinction 155 mm per cm. Nah, selanjutnya akan jelaskan teman saya, Tia Oktaviani. Selanjutnya ada ekstraksi dan pengukuran hidrogen peroksida. Kandungan hidrogen peroksida ditentukan dengan uji peroksidase Kaplan menurut Veljovic, Jovanovic, dan kawan-kawan tahun 2022. Jaringan daun beku sebanyak 5 gram diekstraksi dalam lumping dingin dan alat penumbuh dengan 10 ml sedingin S1 MHClO4 homogen disentrifugasi pada 12.000 kg untuk 10 menit pada 4 derajat Celcius. Untuk hapus KCl supernatan dinetralkan dengan 5mK2CO3 ke pH 5,6. Solusinya
disentrifugasi pada 12.000 kg selama 10 menit pada 4 Celcius untuk hapus KClO4 yang tidak larut. Sampel diinkubasi selama 10 menit dengan 1 unit askorbat oksidase untuk mengoksidasi askorbat sebelum pengujian. Campuran reaksi terdiri dari 0,37 m fosfat, pH 6,5, asam benzoat 12,5 mm dimetilamino, 1,3 mm 3-metil 2-benzotiazolin hindazon, 0,25 unit peroksidase loba dan 1 ml sampel absorbansi pada 590 nm dipantau dalam spektrofotometer JESCO V530 JESCO Jepang. Kandungan hidrogen peroksida dihitung dari kurva standar yang dibuat dengan menggunakan 10-50 pm. Yang ke-8 ada ekstraksi dan pengukuran askorbat atau ASA dan dehidroaskorbat atau DHA. Pengukuran isi ASA dan DHA dilakukan seperti yang dijelaskan oleh Stephen dan kawan-kawan tahun 2006. Jaringan perikarp beku sebanyak 2,5 gram diekstraksi dalam lesung dan alu yang didinginkan dengan 10 ml TCA 6% dingin. 1 ml larutan filtra digunakan dalam setiap pengujian. 2 tes dilakukan pada setiap sampel, 1 untuk mengukur total askorbat termasuk penambahan 5 mm di thioretrytol atau DTT dan 1 untuk mengukur konten askorbat yang berkurang atau penghilangan DTT dari pengujian. Perbedaan nilai dengan dan tanpa DTT untuk sampel tertentu, oleh karena itu memberikan konten DHA. Setiap sampel dicampur dengan 20 sampel VL dari 5 mm DTT dalam 0,4 m penyangga fosfat pH 7,4 untuk mereduksi askorbat teroksidasi atau uji askorbat total atau penyangga fosfat pH 7,4 uji askorbat berkurang dan diinkubasi pada 37 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian 0,5% WiFi dalam air, N-etil malamida atau uji askorbat total atau penyangga fosfat 0, m FeH pH 7,4 atau uji askorbat reduksi ditambah dan dicampurkan dan dibiarkan selama 1 menit pada suhu kamar. Diikuti dengan penambahan reagen warna 4 ml. Reagen warna terdiri dari larutan A sebanyak 31%, asam ortofosfat 0,6%, WiFi TCA dan 0,6% WiFi besi klorida. Larutan B terdiri dari 4%, 2,2 dipiridil WiFi dibuat dalam etanol 70%. Larutan A dan B dicampur 2,75 untuk bagian A menjadi 1 bagian B. Setelah campuran diinkubasi pada suhu 37 derajat selama 40 menit, absorbasi dibaca pada 55 nm menggunakan spektrofotometer JESCO V530 JESCO Jepang. Konten ESA dihitung dari kurva standar. Yang ke-9 ada ekstraksi dan pengukuran glutathione atau GSH dan glutathione peroksida atau GSSG. Pengukuran dari GSH dan GSSG dilakukan seperti yang dijelaskan oleh Griff tahun 1980 dan Oken dan kawan-kawan tahun 1996 dengan beberapa modifikasi dengan prosedur daur ulang 5,5 dithiobis asam 2 nitrobenzonik glutathione reductase atau GR, jaringan daun beku sebanyak 5 gram
homogenisasi dalam lesung dan alen didinginkan dengan 50 ml asam sulfosalisilat 5% dingin. Homogen disentrifugasi pada 12.000 kg selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Supernatan dinetralkan dengan 7,5 m trietanolamina hingga pH 7. Satu sampel 1 ml kemudian digunakan untuk menentukan kadar GSH ditambahkan GSGG. Yang 10 ada ekstraksi dan pengujian katalase atau CAT, askorbat peroksidase atau FPX, monodehidroaskorbat reduktase atau MDHAR, dehidroaskorbat reduktase atau DHAR, dan glutathione reductase atau GR. Pengujian aktivasi CAT dilakukan sesuai dengan metode AB tahun 1984 dengan mencatat konsumsi hidrogen peroksida pada astrobasi 240 nm pada 25 derajat Celcius dengan spektrofotometer JESCO V530 JESCO Jepang. Koefisien absorbasi 39,4 mmcm-1 digunakan untuk menghitung aktivasi CAT. Aktivitas APX ditentukan menurut metode Nakano dan Asada tahun 1981. Dalam uji aktivitas oksidasi absorbat dipantau oleh penurunan absorbansi pada 290 nm pada 30 derajat Celcius dengan spektrometer JESCO V530 JESCO Jepang. Koefisien absorbasi 2,8 mmcm (-1) digunakan untuk menghitung aktivasi FPX. Aktivasi MDHR diuji menurut metode Hossein dan Asada tahun 1984 dengan memantau oksidasi NADH pada 340 nm pada 30 derajat Celcius dengan spektrometri JESCO 530 JESCO Jepang. Koefisien absorbasi 6,2 mmcm-1 digunakan untuk menghitung aktivasi MDHR. Aktivasi DHR ditentukan menurut metode Hossein dan Asada tahun 1984 dengan memantau pembentukan askorbat pada 265 nm pada 30 derajat Celcius dengan spektrometer JESCO V30 JESCO Jepang. Koefisien absorbasi dari 14 mmcm-1 digunakan untuk menghitung aktivasi DHAR. Kegiatan GR dilakukan menurut metode Kapkek 1990 dengan memantau oksidasi NADPH pada 340 nm pada 30 derajat Celcius dengan mengukur spektrometer JESCO V30 JESCO Jepang. Koefisien absorbasi 6,2 mmcm-1 digunakan untuk menghitung aktivasi GR. Selanjutnya ada penentuan protein. Protein dalam ekstrak ditentukan dengan metode Bradford tahun 1976 dengan albumin serum sapi sebagai standar. Ada analisis statistik dengan menggunakan perangkat lunak statis SPSS, yaitu SPSS 16.0 for Windows, digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan 2 sampel independen TUJ pada tingkat 5%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasilnya pertama perubahan insiden istirahat dingin atau CI. Insiden CI buah tanpa pengolahan air panas masing-masing adalah 57% pada 9 hari dan 81% pada 13 hari. Dan gejala berkembang ini sangat cepat. Sebaliknya, kejadian CI buah dengan pengolahan air panas adalah 39% pada 9 hari dan 50% pada 13 hari. Buah kontrol menunjukkan kerusakan dingin yang lebih serius setelah 13 hari daripada buah yang diolah dengan air panas. Kemudian, ada perubahan penurunan berat badan, kehilangan air untuk penyerahan dan distribusi pasca panen menyebabkan kerusakan pada produk hortikultural dan mempercepat kerusakan membran. Ini terjadi karena peningkatan terus
terus-menerus dalam penurunan berat badan dengan penyimpanan suhu rendah. Selanjutnya, ada perubahan kebocoran elektrolit. Kebocoran elektrolit terus meningkat selama penyimpanan dingin dan selama 13 hari telah meningkat menjadi sekitar 1,5 kali pada buah kontrol. Sebaliknya, kadar dalam buah yang diolah dengan air panas perlahan menurun, kecuali untuk penyimpanan 1 hari. Selanjutnya ada perubahan peroksidasi lipid. Peroksidasi lipid ini dapat diindikasikan dengan mengukur kandungan MDA. Tingkat aktivitas peroksidasi lipid tergantung pada tingkat stres dingin dan berkorelasi dengan tingkat CI. Isi MDA ini terus meningkat selama di penyimpanan dingin. Selama 13 hari telah meningkat menjadi sekitar 1,2 kali pada buah kontrol. Sebaliknya, kandungan dalam buah yang diolah dengan air panas perlahan menurun kandungan MDA-nya. Lalu selanjutnya ada perubahan kandungan hidrogen peroksida. Kandungan hidrogen peroksida ini terus meningkat selama 13 hari, menjadi sekitar 2,9 kali pada buah kontrol. Sebaliknya, kandungan buah yang diolah dengan air panas perlahan berkurang, kecuali untuk penyimpanan 1 hari. Kandungan hidrogen peroksida pada buah kontrol lebih tinggi dibandingkan pada buah yang diolah dengan air panas selama periode penyimpanan. Selanjutnya ada perubahan isi askorbat atau ASA dan dehidroaskorbat atau DHA. Isi ASA ini berlanjut pada tingkat yang sama selama seluruh periode penyimpanan buah kontrol. Pada buah yang diberi perlakuan air panas, kandungan ASA ini menunjukkan kecenderungan yang sama dengan buah kontrol sebanyak 5 hari, tetapi meningkat menjadi sekitar 1,4 kali lipat sebesar 13 hari. Lalu ada kandungan DHA-nya itu berlanjut pada tingkat yang sama macam yang ASA, tapi dia menurun. Selanjutnya, ada perubahan isi glutathione atau GSH dan glutathione peroksida atau GSSG. Isi GSH ini menurun tajam pada penyimpanan 1 hari dan mengandung tingkat yang sama selama seluruh periode penyimpanan buah kontrol. Dalam buah yang diolah dengan air panas, kandungan GSH ini berlanjut pada tingkat yang sama sebanyak 5 hari, tetapi meningkat menjadi sekitar 1,4 kali lipat sebesar 13 hari. Isi dari GSSG ini berlanjut pada tingkat yang sama selama seluruh periode penyimpanan dalam buah kontrol. Di dalam buah yang diolah ini, air panas kandungan GSSG berlanjut pada tingkat yang sama sebanyak 5 hari, tetapi dia menurun menjadi sekitar 2 kali lipat sebanyak 13 hari. Selanjutnya ada katalase. Katalase adalah salah satu enzim yang melindungi sel terhadap ROS karena mengkatalisasi dekomposisi hidrogen peroksida untuk membentuk oksidasi dan air. Aktivitas CAT ini menunjukkan peningkatan yang cepat pada penyimpanan 1 hari secara bertahap menurun selama seluruh periode penyimpanan baik pada buah kontrol maupun pada yang diolah dengan air panas. Lalu ada APX. APX ini adalah kunci enzim pemulung ROS yang mencegah akumulasi ROS dan menyusun siklus askorbat glutathione yang ditanaman. Aktivitas APX ini menunjukkan penurunan yang cepat pada 1 hari dan secara bertahap menurun sepanjang periode penyimpanan pada buah kontrol. Sebaliknya, aktivitas APX dalam buah yang diolah dengan air panas meningkat tajam pada penyimpanan 1 hari dan mempertahankan tingkat tingginya selama seluruh periode penyimpanan. Lalu ada reduktase monohidroaskorbat terdiri dari siklus ASA atau GSH di tanaman serta APX dan merupakan enzim
reduksi yang mengkatalisis regenerasi ASA langsung dari monohidroaskorbat atau MDHA. Ketika ASA teroksidasi di jaringan tanaman, aktivitas MDHR ini pada buah kontrol menunjukkan penurunan secara bertahap. Sebaliknya, aktivitas MDHR pada buah yang diolah dengan air panas menunjukkan tingkat yang sama besar sebesar 5 dan meningkat tajam yang hampir 2 kali lipat setelah 9 hari tetapi menurun setelah itu. Selanjutnya ada reduktasi dehidroaskorbat terdiri dari siklus ASH serta MDHR dan merupakan enzim pereduksi yang mengkatalisasi regenerasi ASA langsung dari DAH. Ketika ASA dioksidasi dalam jaringan tanaman, aktivitas DHR pada buah kontrol ini perlahan meningkat selama 9 hari, tetapi dia menurun setelahnya. Lalu ada sebaliknya, aktivitas DHR pada buah yang diolah dengan air panas ini menunjukkan peningkatan bertahap sebesar 9 hari dan meningkat tajam dan hampir 2 kali lipat setelah dari 9 hari. Tetapi setelah itu dia menurun. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Salsabila Putri. Ya, pembahasan. Kebocoran elektrolit adalah salah satu indikator penting integritas membran pada tumbuhan, dan umumnya dinyatakan dengan konduktivitas listrik relatif. Perubahan tingkat kebocoran MDA dan elektrolit jaringan tanaman menunjukkan integritas struktural membran yang mengalami suhu rendah dibandingkan dengan buah yang diolah dengan air panas. Kadar MDA dan kebocoran elektrolit pada buah kontrol meningkatkan selama penyimpanan pada suhu 6 derajat Celcius dan lebih tinggi dibandingkan dengan buah yang diolah dengan air panas selama periode penyimpanan. Penyakit induksi ROS adalah salah satunya penyebab utama kerusakan membran. Dengan demikian, senyawa dapat menginduksi pemecahan oksidatif ikatan rangkap dalam asam lemak dari membran struktural lipid. Hidrogen peroksida sendiri ada metabolisme oksidatif dan reaktif. Senyawa ini juga merupakan oksidan kuat dan dibentuk oleh radikal superoksidan unilevan dan biasanya dihasilkan oleh aksi superoksida dismutase dalam jaringan tanaman. Tekanan dingin menyebabkan akumulasi hidrogen peroksida dan mengakibatkan kerusakan oksidatif yang terwujud dalam peroksidasi lipid. Next. Secara umum, tingkat hidrogen peroksida lebih rendah dibandingkan dengan buah non-perlakuan setelah perlakuan panas, dan buah yang diberi perlakuan panas terakumulasi lebih sedikit daripada buah non-perlakuan. Hidrogen peroksida bertindak sebagai molekul sinyal yang terlibat dalam toleransi persinyalan terhadap berbagai stres dan konsentrasi rendah. Sebaliknya, ia bertindak sebagai faktor yang berkontribusi pada cedera, stres, dan menyebabkan kerusakan sel pada konsentrasi tinggi. Hidrogen peroksida sendiri berperan penting dalam metabolisme tanaman. Fungsi oksidatif dalam hidrogen peroksida hubungannya erat dengan keseimbangan redoks di dalam sel tumbuhan. Keadaan redoks terkait erat dengan aktivitas gen yang mengarah pada aklimasi stres, toleransi stres, dan respon pertahanan dalam sel tumbuhan. Next. Kesimpulan. Hidrogen peroksida bertindak sebagai molekul sinyal yang terlibat dalam toleransi persinyalan terhadap berbagai stres pada konsentrasi rendah. Sebaliknya,
ia bertindak sebagai faktor yang berkontribusi pada cedera stres dan menyebabkan kerusakan sel pada konsentrasi tinggi. Pengolahan air panas yang secara efektif meningkatkan toleransi dingin dan mengurangi Cl dalam buah paprika selama penyimpanan dingin. Kondisi pemanasan yang tidak merusak mendapatkan stres sedang dan respon antioksidan dan mobilisasi. Buah yang diolah dengan air panas menunjukkan sensitivitas yang lebih rendah terhadap stres dingin dibandingkan dengan buah kontrol yang mungkin dikaitkan dengan tingkat hidrogen peroksida yang lebih rendah. Pengentasan Cl dengan pengolahan air panas mungkin karena perlindungan ASA dan GSH dan peningkatan siklus ASH dan GSH dengan meningkatkan aktivitas enzim terkait. Selain itu, peningkatan toleransi dingin pada buah paprika dengan mengurangi Cl atau dengan meningkatkan ketahanan terhadap agen menyebabkan kebusukan dapat memungkinkan penyimpanan yang lama pada suhu penyimpanan yang lebih rendah dari yang digunakan saat ini. Saya balikkan ke moderator. Nah, di sini ada daftar pustaka dari jurnal yang kami review. Teman-teman bisa lihat di sini dari peneliti bernama Endro Haruna et al. Tahun 2019, dan di sini ada linknya sehingga teman-teman bisa mengakses jurnal ini. Next. Nah, sekian presentasi dari hasil kelompok 3 dan 4. Kami mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah singkatan yang kami ucapkan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.